Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Kali ini sahabat-sahabat saya akan mencoba untuk kembali melihat rekam jejak digital Bambang Tri sekaitan dengan pemalsuan ijazah yang dituduhkan kepada Jokowi. Nah, sahabat-sahabat, ternyata memang ini sangat bertentangan kalau misalnya kita coba sandingkan dengan konteks persidangan, sahabat-sahabat. Misalnya, ya, Bambang Tri menuduh bahwa Jokowi itu menggunakan ijazah Joko Wahyudi. Nah, itu kan aneh. Di persidangan sudah jelas Joko Wahyudi sudah diperiksa sebagai saksi dan menolak semua, membantah semua apa yang telah disampaikan oleh Bambang Tri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kalau kita lihat ya sahabat-sahabat ya, Bambang Tri menuduh bahwa Jokowi itu tidak pernah kuliah. Yang kuliah itu adalah adik dari Iriana, itu artinya ipar Bapak Jokowi. Tapi faktanya sahabat-sahabat, ada pengakuan dari rektor UGM, kemudian ada dokumen yang tersimpan di Fakultas Kehutanan di mana Pak Jokowi mengambil jurusan, itu ada dan lengkap, dan itu disaksikan atau disampaikan oleh dekan Fakultas Kehutanan. Nah, itu terbantah lagi. Dan yang mengejutkan sahabat-sahabat adalah di mana Bambang Tri itu bersedia untuk ditembak kepalanya kalau seandainya dia Jokowi punya ijazah asli. Nah, itu sedikit rekam-rekam jejak yang mungkin ini terbantahkan sahabat-sahabat ya di persidangan. Nah, untuk selengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya satu persatu. Nah, ijazah SMA itu kenapa dipalsu, Pak? Ya karena dia memang nggak lulus SMA. Oke, jadi dia pakai ijazah siapa? Yang ditumpuk di KPU, ijazah SMA itu yang punya namanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi. Itu tamatan SMA tahun berapa? Joko Wahyudi 80. Iya, jadi sekolah itu SMA 6. Oh, kalau Pak Jokowi sendiri nggak pernah lulus? Nggak pernah lulus. Sampai kelas 3 aja? Bahkan kelas 1 terus, Pak. Karena nggak naik 2 kali. Oh, kelas 1 terus? Iya. Oh, nggak naik 2 kali? Iya. Itu dia kemudian tidak lulus SMA, kira-kira gitu. Iya. Nah, oke, ya. Kita anggap dulu pernyataan Pak Bambang, kita ambil dulu. Lalu ketika dia kuliah, dia pernah kuliah nggak? Nggak pernah. Oh, dia nggak pernah kuliah? Iya. Jadi yang kuliah siapa? Yang kuliah itu namanya Pak Hari Mulyono. Hari Mulyono itu siapa? Hari Mulyono itu suaminya Ibu Idayati yang kemarin menikah dengan Pak Anwar Usman itu setelah Pak Hari Mulyono meninggal tahun 2018. Oke, Pak Hari Mulyono itu berarti kakak ipar, adik ipar. Pokoknya dia suaminya Idayati gitu. Karena Oke, kan Idayati kan adiknya Jokowi, Pak Jokowi. iya betul, tapi Hari Mulyono ini juga adiknya Jokowi. Maksudnya nggak ngerti saya. Maksudnya itu dia itu sebenarnya adiknya Jokowi juga, anaknya Bujinem juga, sama dengan Idayati. Oh, jadi Idayati sama sama Hari Mulyono ini punya ibu yang sama. Saya Gimana Pak Polisi nggak nangkep Suginur Raharja sama Bambang Trimulyono coba? Lah wong ngobrolan mereka aja ngawur kok. Gimana nggak ditangkap Pak Polisi? Nah, Bambang menantang bahwa tulisannya itu produk jurnalistik. Walah, Bambang. Kalau memang itu hasil produk
jurnalistik. Ya nggak ngawur seperti itu. Lah itu ngawur sekali. Nah, jika memang itu produk jurnalistik, pastilah jelas sumbernya, informasinya siapa. Nah, sebar dong foto pertemuan dengan orang-orang yang menjadi informan buku itu, supaya jelas semuanya. Kapan ketemunya, ya ta? Bicaranya apa? Nah, lalu pernyataannya penting apa tidak? Yang keluar dari informan itu apa? Nah, bila perlu, bagikan rekamannya. Nah, kan gitu harusnya. Nah, audionya misalnya, biar publik tahu yang Anda lakukan itu memenuhi standar jurnalistik. Nah, mantan wartawan kok ngasal seperti itu. Nah, mereka yang disebut-sebut di buku Anda itu, sampai sekarang ya nggak ada yang mau bicara. Minimal ya memberi pernyataan gitu, benar bahwa pada hari ini, tanggal ini, jam sekian, di mana Bambang Tri menemui siapa, gitu loh. Itu orangnya bener sekali, nggak ngarang, jadi nggak asal ngomong gitu loh. Bahkan sekelas Refli Harun saja ikut-ikutan membahas buku ini dengan cara video call dengan Bambang Tri. Anak lucu lah itu. Urusan ijazah palsu. Ampun. Kalau mahasiswa kan masih komplit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada ketemu dua. Tapi yang dimasalahkan sebetulnya SMA ya Pak. Kan ada Ya, SMA masih ribuan kok. Kan ada SMP, ada double stempel gitu loh. Apa nih? SMPP 40 sama Itu SMP. program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya, kayak dulu Iya. SMK sebelumnya apa toh? Iya, SMK. SMEA. Semea kan jadi SMK. Perubahan. Enggak mudeng-mudeng. Enggak, kalau di SMA justru kalau teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 semua, karena saya tuh dulu juara umum, enggak sombong. Ini yang wisuda loh, kan asli loh Pak, masih ada 85-nya. Ada, oh iya. Tahunnya Pak. Ngono ya. Zaman itu saya? masih Nah, ada saya itu. juga kelihatan udah pakai kacamata di belakang. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini gitu kan. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Nah, ini yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang, waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Dia netis gitu, nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nek saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang ya. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Pak pulang Mas Bambang nanti jaji sampah. Itu yang saya main, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Edelweiss kenang-kenangan gitu. Dan yang Pak kita Jokowi rasakan tidak selama pernah dia gitu. mahasiswa ini. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, gurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan, nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Ya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan? Ya malum lah, dari mahasiswa kan ada HMI, ada apa. Tapi bisa disatukan gitu. Ya, di kita sampai Nah, sekarang. Beliau lah yang ibaratnya walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Kan ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita. Ya. Sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau enggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu. Sederhana sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah, ini tadi Om Irwan di foto ini di aslinya kan sama Aslinya tulisannya. iya, sama. Sama. Jadi,
ya kan? Sama semua. Sama. Jadi nggak ada Dekanya bedanya. Prof Sunardi waktu itu, Profesor Sunardi ini. Rektor Prof Jenis Sunardi. hurufnya kan memang jenis seperti hurufnya ini. sama. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita 14 Sama-sama. orang. Sama-sama. Beliau orang pertama Sama yang sampai naik puncak. Enggak Gunung Kerinci. Itulah Itu. menjadi Jadi ternyata perlambang gitu. Kira-kira gitu kan. Dan dia memang aktif di Silpagama. Kebetulan Pak Tito ini kan ketua Silpagama pada waktu itu. Jadi beliau anggota juga. Pagi hari ini saya ke Jogja, kemudian mampir ke Ambarukmo. Ini ketemu dengan teman-teman saya mahasiswa, ada yang dulu di perhutani, ada sekarang yang dulu dosen, swasta, ada yang di pupuk. di pupuk, ada yang dosen, swasta, di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas hari ini kumpul saya ya ketemu tapi juga hanya sebentar, tidak lama. Ini semacam refleksi saja sahabat-sahabat ya, supaya teman-teman sahabat-sahabat bisa menilai sendiri yang mana sebenarnya yang benar, apakah Bambang Tri atau Joko Wahyudi atau proses persidangan atau yang dituduhkan. Itu yang pertama sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menarik kesimpulan dari semua proses yang pernah terjadi selama ini, kemudian itu muncul di persidangan. Dan yang terakhir saya rasa adalah silahkan teman-teman memberikan persepsi masing-masing, karena pasti juga akan menjadi pro kontra setiap ada sesuatu, sehingga teman-teman akan lebih dewasa lagi melihat kondisi ini. Dan satu catatannya adalah mari kita hindari agitasi-agitasi atau propaganda-propaganda yang bisa memecah belah kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, mari kita hindari itu. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.